Halo, nama gue Kemal. Gue Wisnu Wardana. Oh, gue Harya Dewanto. Gue Teguh Prawitananda. Gue Dodi Rosadi. Selamat datang di podcast Bapak Bapak. Ini sebenarnya di antara kita berlima, lu sih yang paling ini jarang ada komunikasi nih antara kita nih. Kalau gue sama Haryo, sama Dodi, sama Kemal masih sering gitu loh ya kan. Oke, gue kalau bicara dengar dari pengalaman nih, yang dari ahlinya yang udah mahir lah, si Kemal sama si Haryo nih. Satu yang gue setuju, lu kalau mau bisnis setengah-setengah, itu udah pasti. Kalau jebur sekalian, ya. Kalau bisnis itu bukan sampingan menurut gue. Lu kalau berbisnis, arah bisnisnya yang nentuin ada di lu sendiri yang berbisnis di situ kan, benar nggak? Gue berbisnis waktu itu 5 tahun dengan teman-teman gue banyak. Akhirnya gue bikin suatu konsultan di situ karena itu juga dari tempat kerja gitu loh. Ini ada ahli di pajak, ini ada ahli di produksi, ini ada gue ahli di financing. Akhirnya kita kenapa kita nggak berbisnis? Oke, kita bikin ini, network udah ada, semua udah ada, lengkap. Network kan tinggal kita jalan, udah. Satu yang paling sulit adalah ngejaga komitmen sama yang tadi Kemal bilang, lo masih setengah-setengah. Godaan terhadap zona nyaman nih. Itu yang paling sulit dihadapi. Ini, lu kerjaan apapun yang lo lakukan akan selesai kok. Dapat duit lo bulan. Tapi bisnis nggak kayak gitu. Lu gimana sekerja keras lu untuk menghasilkan adalah yang menghasilkan diri lu sendiri di situ. Nah itu yang kemarin gua pelajarin banget selama 5 tahun itu. Dan kita sih komitmen tuh akhirnya nggak berjalan, tapi kita nggak membubarkan bisnis tersebut ya. Itu masih ada bisnis, PT-nya juga masih ada, masih berjalan semua. Cuma kita nggak tahu nanti akan ketemu lagi atau gimana. Cuma saat ini yang kemarin, lu gimana nih? Gue oke deh kalau gue fokus, lu kok fokus nggak? Nah sekarang kalau namanya pekerja, udah biasa bekerja, itu sulit banget untuk nentuin, bener sulit banget. Mindset ya? Udah deh, gue jebur juga deh. Mindset susah banget. Itu, jadi gue bilang, itulah. Tapi begitu once lu masuk bisnis, seru banget. Gue yang tadinya nggak tahu masalah pajak, masalah negosiasi sama klien, itu komplit deh, tahu deh gimana klien marah-marah, gimana hasilnya juga akan membengongkan diri gue. Gila ya, gini bisnis ya, gila lu, kalau ada duitnya banget nih gitu loh. Jadi kaget gue. Tapi ya itulah, satu lagi, lu bagaimana lu kalau nggak ada komitmen, lu nggak akan apapun lu nggak akan bisa jalanin di situ. Itu sih inti dari pengalaman gue ya selama berbisnis. Gitu sih. Tapi seru banget. Tapi ya itu satu hal buat gue. Kalau apalagi kalau ada nanti yang mau berbisnis atau apa ya, lu jangan ragu-ragu lah, jebur aja. Gitu. Ya bener sih. Komitmen itu emang ya sebetulnya sama aja. Mungkin kalau misalnya gue boleh cerita tentang di kantor gue gitu ya kan, law firm ini, gue bukannya dulu nggak pernah misalnya bareng sama teman-teman kuliah gue dulu, terus kita juga bikinlah law firm bareng gitu ya kan. Ya cuman memang beda ya, mungkin kumpulan dari orang-orang yang ada yang latar belakangnya dosen dulu, terus kemudian ada yang juga dari kalau sekarang kan sebutannya ASN lah ya dulu. Terus kemudian ada juga yang dari profesional, artinya dari sejak dia lulus kuliah udah langsung kerja di law firm gitu ya kan. Terus kita cobalah gabung jadi satu. Ya disitulah kemudian etos kerja, culture dari masing-masing itu beda gitu loh ya kan. Kalau yang satu misalnya yang latar belakangnya akademisi gitu ya kan, wah
dia sangat-sangat ini di dalam bidang keilmuannya, tapi kadang-kadang suka bentrok nih sama kita-kita yang profesional yang praktisi nih gitu ya kan. Ya kita bilang wah di praktisi nggak begini nih gitu ya kan, teori ya benar teori gitu ya, tapi prakteknya nggak begini. Nah kadang-kadang di situ kemudian kita suka debat-debat gitu loh ya kan. Dan kadang-kadang juga ada beberapa teman yang ya balik lagi culture ya bilang waduh gua nggak bisa tuh kayak gitu. Adalah mental-mental yang awal bilang nggak bisa gitu kan, padahal kalau di lawyering itu nggak bisa tuh kita kayak begitu. Emang kita ini kalau gue mengistilahkan gitu ya kan, kita ini gladiator yang emang disuruh perang gitu loh ya kan. Ya lu tahu lawan lu siapa, terus kemudian lu bilang wah gue nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu loh. Ya, kita cari kelemahannya, cari ininya gitu loh ya kan. Nah, akhirnya waktu itu gue ngelihat wah kalau isinya kita cuma debat-debat, padahal gue melihat bahwa dari masing-masing itu punya nilai loh sendiri-sendiri yang sebetulnya kalau kita gabungin itu malah bisa jadi lebih bagus. Kenapa? Gue akan punya tim yang punya latar belakang akademisi, dia akan kuat di teori. Gue punya temen yang latar belakangnya dulu di ASN, dia tahu cara kerja birokrat. Dia tahu tuh culture birokrat gimana kalau misalnya kita berhadapan dengan instansi seperti apa, dia tahu gitu loh ya kan. Plus ada gue dan temen gue satu lagi yang juga latar belakangnya adalah praktisi. Harusnya kalau kita digabung itu semua bisa bagus, keren menurut gue gitu loh kan, lebih komprehensif gitu loh. Cuman ya balik lagi gitu ya kan, di situ ada ego, di situ juga kemudian balik lagi komitmen ya gitu ya kan. Nanti ada yang merasa bahwa gue kan awalnya di sini, jadi ya memang gue lebih fokus ke sini. Ya kalau udah kayak gitu susah lah. Ya kan akhirnya gue bilang ya udahlah kalau kayak gitu kita nggak bisa jalanin bareng lagi gitu loh. Akhirnya ya gue jalanin di kantor gue yang sekarang ini. Tapi yang bener sih gue ngeliat dari semua gitu, bisnis apapun komitmen sih, komitmen, konsistensi. Ya balik lagi ya tawaran-tawaran dari pihak lain kayak gitu yang menggiurkan gitu kan, akhirnya itu kan bisa ngancurin bisnis yang udah kita rintis sendiri gitu loh. Iya, makanya gue salut lah sama Kemal sama Hari. Iya. Amin. Wisnu juga, Wisnu kan law firm. Ya tapi balik lagi bener kata Kemal tadi, kan bener kata lo gitu ya kan, yang namanya konsultan memang jatuh bangunnya terus kemudian ini adalah di klien ya gitu loh. Ya kayak masa pandemi ini kalau ditanya pengaruh nggak sih? Ya gue jawab jujur pasti kepengaruh. Bisnis slowing down gitu loh ya kan, invoice gue yang belum dibayar gue banyak. Oh gitu ya, pengaruh banget ya. Pengaruh gitu loh ya kan, bisnis slowing down, keputusan bisnis mereka tunda dan sebagainya banyak gitu loh. Tapi di sisi lain ya kasus-kasus litigasi juga banyak juga, karena kadang-kadang orang kemudian gue udah nggak mungkin lagi, udah patah harapan gitu, udahlah gue gugat gitu kan, udahlah gue laporin gitu ya, banyak juga. Ya tapi gue juga sebagai lawyer juga, gue sama teman-teman di kantor gue ini kita menerapkan yang namanya share the pain lah. Jangan kemudian klien-klien kita yang udah suffering gitu ya kan, terus masih juga kita kenain ini fee yang besar. Normal, ya kita mesti nyesuaiin juga lah gitu loh. Ya salah satunya adalah ya kayak misalnya meeting gitu kan, dulu memang waduh klien tuh kalau nggak ketemu sama kita kayaknya kurang ajak gitu loh ya kan, nggak srek, mesti ketemu, mesti ngomong, mesti ini gitu ya. Tapi akhirnya kan dengan pandemi ini mau nggak mau kita harus lewat online. Tapi menurut gue itu malah lebih efektif. Kenapa? Dulu dalam satu hari gue paling cuma bisa dua agenda meeting. Habis di jalan juga, macet di Jakarta. Sekarang gue mau sampai jam berapa juga ayo. Nah 5-6 meeting sehari gue oke gitu loh, ya kan, dan lebih efektif. Yang kalau dalam bisnis kan sepertinya kan kita harus bisa beradaptasi menghadapi segala bentuk situasi ya, adaptasi dan juga memanfaatkan opportunity ya. Gue nggak tahu kalau di masa pandemi ini kan sepertinya semua bisnis beradaptasi dengan situasi yang terjadi sekarang dan juga melihat peluang sekecil apapun lah. Ini gue mau cerita sedikit. Gue di industri media itu paling parah loh efeknya di masa pandemi dari Maret 2020 kemarin sampai sekarang. Nah, kebetulan gue ketika baru bergabung di kantor gue yang sekarang ini, gue tidak masuk di redaksi, tidak jadi jurnalis.
gue diberi tanggung jawab untuk memegang event. Dulu sebelum pandemi, event itu wah mewah loh. Maksudnya sekali gue dapat invoice itu bisa mungkin nilainya ratusan juta lah, dan juga marginnya juga gede. Begitu pandemi itu berasa banget lah. Semua kan tidak boleh bikin acara kan, Iya, betul. dan lain-lain. Itu benar-benar ya kalau gue tidak beradaptasi dan tidak mencari solusi, mati lah udah. Nah, kebetulan waktu itu gue ingat banget bulan April itu kantor gue ya waktu itu ngasih tanggung jawab ke gue, kita bikin webinar. Biayanya lebih kecil sih webinar itu, maksudnya nggak gede, tapi juga pemasukannya juga nggak gede memang dibandingin event offline. Tapi ya gini, kecil tapi kalau sering itu kan jadinya gede juga kan. Itu sih prinsipnya, kita kalian dulu aja kecil, tapi lama-lama ternyata justru webinar ini yang bisa membuat salah satunya yang membuat kantor gue bisa bertahan, survive melewati badai dan lain-lain seperti itu. Jadi mungkin kalau bisnis itu kita harus bisa beradaptasi ya, kalau misalnya situasi lagi seperti ini, ya kita mungkin harus bisa mencari peluang, opportunity lah kecil apapun, yang gimana caranya biar bisnis tetap berjalan. Karena kalau mengandalkan hanya ya traffic apa dan lain-lain itu benar-benar susah lah industri media sekarang. Jadi yang gue jalanin sekarang ini sebenarnya mungkin unit bisnis yang baru lah dari kantor gue sekarang, dan ternyata memang ya menghasilkan lah, dan ya lumayan lah. Gitu. Jadi memang gue nggak tahu Haryo atau Kemal bagaimana beradaptasi, atau kalau misalnya ada badai seperti apa, itu adaptasi seperti apa sih yang kalian lakukan. Tujuan utamanya adalah survive, itu dulu sih sebenarnya. Profit itu mungkin urusan belakang lah ya kalau lagi pandemi terus ini. Bagaimana kita survive dulu sih sebenarnya. Bener sih, bener. Ya kalau gue boleh jujur sih, Dot, bukan dari tadi gue nggak jujur ya. Ini kayaknya udah gaya khas orang kita gitu. Kalau gue boleh jujur nih, gue betul-betul shock banget loh. Awalnya ya tahun 2020 itu ya. Bayangin Dot, teman-teman, konteks pekerjaan gue ini kan sebenarnya mirip kayak Wisnu kan. Sebenarnya kan gue kan adalah seorang profesi, Wisnu lawyer, gue adalah insurance agent ya, atau advisor ya. Yang memang konteksnya kerja ketemu orang dari mana ke mana di berbagai tempat gitu kan ya. Kita nggak pernah kenal namanya online itu, karena dalam proses penjajakan sampai akhirnya istilahnya close the deal lah. Itu sangat butuh body language dan lain-lain gitu. Kita harus lihat lengkap. Nah, begitu 2020 Maret itu udah mulai ada pelarangan, ya gue kan istilahnya jadi kepala lokomotifnya nih. Di belakang gue tuh gerbangnya udah banyak banget. Gerbangnya itu udah orang-orang yang udah suami istri udah full di sini, ya artinya semua biaya hidup dia kan sangat tergantung dari usaha kita bersama nih. Jadi gue sebagai kepalanya tuh terus terang sama dia lumayan loh, ya dari bulan Maret 2020 sampai bisa gue bilang ya sampai akhir Mei lah, ya Maret April Mei 3 bulan tuh benar-benar kayak ngeblank gitu, dan masing-masing partner gue yang lain juga hampir sama. Karena sistem kerja kita nggak bisa nih gini gitu. Gue baru dengar juga dari beberapa teman ternyata ya platform kita kan sekarang lagi pakai Zoom ya. Sebetulnya kan sebelum pandemi Zoom ini udah ada gitu ya. Cuma kita nggak biasa gitu ya. Cuman ya betul kata Dodi sih, ada orang yang memang menunggu sampai ini benar-benar reda, sampai dia akhirnya ya deh habis itu gue lari lagi gitu. Ada orang yang mungkin awalnya kayak gue gitu ya udah panik, cuman kan panik mesti ada sesuatu nih, karena gerbang di belakang kita, gerbong di belakang kita udah banyak banget ya. Ya mungkin karena tekanan itu kali Dot ya, akhirnya mungkin ada beberapa pebisnis yang memang akhirnya ya true leadership muncul di situ ya, mau nggak mau ya, kalau dia sebagai kepala depannya menyerah ya belakangnya bisa hancur semua gitu. Ya itu yang buat gue sama Dian berpikir keras, pelan-pelan belajar, error lah, network kayak begini lah, internet providernya begitulah, pelan-pelan ya, maksudnya dari mulai badan penuh, salaman pakai tangan, kadang-kadang nepuk-nepuk ini gimana untuk close the deal gitu ya, pelan-pelan kita cari cara bagaimana interaksi itu, chemistry itu bisa dapat walaupun cuma gara-gara sekotak ini doang gitu. Ya akhirnya ilmunya ada juga sih Dot gitu. Ya. Akhirnya dapat sih, tapi nggak cepat, tapi ada. Tapi di industri yang sama dengan kita di insurance, ada beberapa pelaku bisnis yang akhirnya menyerah juga Dot gitu, karena mereka nggak mau berubah polanya. Ya pokoknya gue harus tunggu, mudah-mudahan ya, gue berdoa mudah-mudahan COVID ini udah reda sehingga gue bisa ketemu orang lagi. Nah itu ya sampai sekarang kan belum kejadian gitu, nggak bisa orang gitu. Ya, gitu. Ini ceritanya kalau misalnya lo lagi jalan, tahu ada tembok di depan lo nggak bisa kan
Maksudnya lo Iya, terus saja lo kan harus mencari jalan putar lah. Lo belok iya, kiri, Iya, cari bener. caranya lo bisa melewati tembok itu. Sebenarnya kan ini kan yang sedang kita alami sekarang ini. Ya pandemi itu mm-mm, ibaratnya tembok tinggi besar lah. Gimana caranya kita bisa melewati. mm-mm. Mario gimana yo? Kalau fintech kan lumayan tuh yo. Iya, lu gimana tuh ini lo, bisnis lo di ini? Kepengaruh nggak? Yo. Ya alhamdulillah sih terus terang pandemi ini berefek positif ya untuk fintech gue, Duit HP, dan juga untuk sekolah. Kalau fintech gue memang karena kita promoting untuk apa namanya, untuk menggunakan teknologi. Jadi ketika pandemi, ketika orang harus menggunakan teknologi, ya alhamdulillah Duit HP kepake banget, dan kita berhasil bantu lembaga-lembaga yang ingin menyalurkan dana ya kepada masyarakat. Eh, kita 13 kita tumbuh di tahun 2020 ke 2021 ini 13 kali lipat GTV-nya, Gross Transaction Value. Kemudian sekolah pun kita juga berhasil mensiasati untuk belajar dari rumah ini ya. Dan alhamdulillah dengan keadaan pandemi malah ininya kita yang masuk ke sekolah kita itu meningkat sekitar 20% dari tahun biasa. Jadi terus terang sih kita sekarang kapasitas kita udah lumayan full ya. Seperti itu sih. Jadi memang tidak selamanya ya pandemi ini memberikan efek negatif ya, Wis ya. Mau Iya, bener. Iya, Bener. lucu. lalu ada apa ya istilahnya? Kalau bahasa Padang itu there is a light at the end of the tunnel katanya. Oh, itu bahasa Oh, itu Padang. Padang. Baru tahu, gue kira Meksiko waktu itu loh. Bahasa Itu bahasa Padang. kita ketemu barat. Kita tadi. Kalau lu enggak gimana enggak? Lu gitu lo sejak pandemi ini. 5 tahun yang lalu bos gue bilang sebagai manusia kalian harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Kalau enggak kalian musnah. Gua waktu itu masih berpikir perubahan apa? Perubahan ada sih pasti, tapi nggak terlalu signifikan. Begitu pandemik, bener kan? Ternyata ini yang dia maksud. Ya mungkin secara tidak langsung maksudnya dia nggak tahu apa karena ada pandemik, tapi dengan pandemik ini banyak sekali perubahan yang harus dilakukan. Dan kalau kita tidak cepat beradaptasi, ya musnah. Itu aja sih intinya. Baru itu gue mengerti, oh begini ya yang mungkin keadaan yang dia maksud. Gitu sih. Berarti survival of the fittest ya. Iya, bener. Oke. Thank you. Banyak yang bisa kita omongin, cuman Iya. Seru, ya banyak. Ya, menarik. Ya kita lanjutin lah kapan-kapan lah. Jadi Terusnya. jadi catatan dari pembicaraan kita ini apa aja nih, Wisnu, Kemal? Kalau gue sih ya lihat dari cerita lu semua gitu. Yang pertama yang gue tangkap pertama ya, lu kalau memang mau berbisnis itu ya lu juga mesti udah siap, baik itu mental gitu ya kan, terus juga mindset lu mesti lo rubah gitu ya kan. Nih yang gue dengar dari lu semua nih gitu ya kan. Plus kalau gue ngelihat dari cerita terutama Kemal dan lo ya yuk ya, support dari pasangan sih itu juga penting. Iya kan, karena lu tanpa support dari pasangan lu, apalagi kalau kita semua udah berkeluarga gitu ya kan, itu adalah satu hal yang juga mutlak menurut gua. Karena keputusannya bukan lagi keputusan lu sendiri gitu ya kan, karena apapun keputusan yang lu buat itu akan pengaruh juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling lu kan begitu. Betul. Ya kan, ya perkara kalau misalnya lu tadi cerita tentang berbisnis bareng sama temen-temen gitu, menurut gue sih bukan masalah temen atau ininya, tapi lebih ke arah komitmen ya dan konsistensi. Itu aja gitu ya kan. Lo mau banyak kok orang-orang yang berbisnis dengan teman sekolah, teman kuliah dan sebagainya sukses banyak gitu ya kan. Tapi ya memang karena mereka semua bisa jaga komitmen dan profesionalitas aja. Artinya ketika mereka dalam konteks kerjaan ya mereka benar-benar
konteks pertemanannya mereka kesampingkan dulu, tapi di luar itu ya mereka tetap berteman gitu ya kan. Konflik ya mungkin akan ada di ruang kantor gitu ya kan, atau di waktu kerja. Di luar itu ketika kita bersosialisasi ya cair lagi gitu loh ya kan. Itu juga sih sebetulnya yang gue lakukan di kantor gue ya. Artinya kalau di meja debat gitu loh ya kan, meja rapat, itu sih kata-kata kebun binatang gitu ya kan, MCK gitu keluar gitu loh ya kan. Ya namanya dokumen kita robek-robek nih apaan sih gitu loh ya kan. Itu sih ada. Itu dulu sih yang gue tangkap dari pembicaraan ini gitu ya kan, karena dan sebagainya ya itu variatif ya, relatif tiap punya ini yang karakteristik yang beda-beda gitu loh. Mungkin tambahan gimana, satu Dut? aja Wis dari gue, Tambahan, Wis. Satu aja dari gue. Ngedengerin tadi yang cerita Nanda tadi, menurut gue ya itu juga gitu. Pengusaha yang berhasil adalah pengusaha yang selalu bisa ngambil lesson learn dari usaha dia gitu. Jadi terlepas itu dia jatuh atau enggak, ya begitu jatuh ya bangun lagi. Begitu bangun lagi ya memang harus ada skenario terburuk juga dari usaha kan. Ya jadi memang harus kita jalanin ya itu. Jadi ya mau berapa tahun akhirnya nggak baik atau apa, ya at least kita udah punya banyak pengalaman dari kesalahan kita yang sebelumnya kan. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi nextnya. Ya itu aja sih prinsipnya. Coba lagi. Dan satu lagi juga yang dari gue bilang, kita mesti adaptif ya dengan perkembangan zaman ya. Jadi gini, menurut gua ya dimanapun lu berbisnis itu lu harus punya, mempertahankan bisa sesuai dengan visi misi lu harus punya itu, ya kan? Lu harus keep benar, jangan sampai melenceng dari apa yang lu visi misiin. Itu aja sih dari gua. Komitmen itu kan jatuhnya lu punya komitmen, akhirnya lu buat satu misi lu apa di situ. Kalau nggak ada lu nggak ke arah mana, lu bingung ntar. Iya benar. Setuju. Oke. Dia gue itu ya. Sip. Thank you bro. Ya, intinya hoping for the best, expecting the worst.